Salam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan pemirsa sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Senin, tanggal 17 bulan Agustus, tahun ke-2026, judul pelajaran hari ini adalah Kristus Bangkit, satu-satunya pengharapan kita. Para pemirsa, pelajaran ini menegaskan bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar utama iman dan satu-satunya pengharapan orang percaya sepanjang zaman. Paulus menunjukkan bahwa jika Kristus tidak bangkit, seluruh berita Injil kehilangan dasar, sehingga iman menjadi kosong dan tidak berdaya bagi manusia. Kebangkitan bukan sekadar peristiwa masa lalu, melainkan jaminan bahwa kuasa dosa dan kematian telah dikalahkan secara nyata oleh Allah. Karena itu, kehidupan Kristen tidak dibangun atas dugaan, perasaan, atau tradisi manusia, tetapi atas kenyataan bahwa Yesus benar-benar mati, dikuburkan, lalu bangkit dari kubur. Keyakinan tersebut memberikan pengharapan yang kokoh bagi kehidupan sekarang sekaligus masa depan yang kekal nanti. Bapak, Ibu, Paulus merasa heran karena sebagian jemaat Korintus mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati, padahal mereka telah menerima kesaksian tentang Kristus yang bangkit dari kematian. Pemikiran itu dipengaruhi pandangan dunia Yunani yang sering memisahkan tubuh dan jiwa, sehingga kebangkitan tubuh dianggap sulit diterima secara masuk akal. Paulus justru menegaskan bahwa kebangkitan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Injil yang mereka percayai. Jika kebangkitan tidak ada, berarti Kristus juga tidak bangkit, sehingga pemberitaan para rasul menjadi sia-sia dan kesaksian mereka menjadi palsu. Dengan demikian, menyangkal kebangkitan berarti meruntuhkan seluruh dasar iman Kristen dan harapan keselamatan manusia. Saudara-saudara, Paulus kemudian menunjukkan akibat yang sangat serius jika Kristus tidak dibangkitkan dari kematian. Pertama, pemberitaan Injil menjadi sia karena para rasul memberitakan sesuatu yang tidak benar dan tidak memiliki hasil yang menyelamatkan manusia dari dosa. Kedua, iman orang percaya menjadi kosong sebab mereka percaya kepada Kristus yang dianggap tetap mati dan tidak berkuasa menyelamatkan manusia. Ketiga, orang percaya masih berada di dalam dosa karena kemenangan Kristus atas dosa belum terbukti melalui kebangkitan yang nyata. Keempat, orang yang telah meninggal dalam Kristus tidak memiliki pengharapan, sehingga kehidupan dan pengorbanan mereka menjadi percuma tanpa kemenangan terakhir atas kematian. Pemirsa, kata kenos yang digunakan, Paulus menggambarkan keadaan yang kosong, sia-sia, atau tidak menghasilkan sesuatu yang berarti bagi manusia. Jika kebangkitan tidak terjadi, pemberitaan gereja tidak memiliki dasar kebenaran, tujuan, maupun hasil yang menyelamatkan manusia dari dosa. Paulus juga memakai gagasan Matius untuk menunjukkan bahwa iman tanpa kebangkitan tidak menghasilkan keselamatan dan pada akhirnya menjadi sebuah kesia-sia. Orang percaya akan tertipu karena berharap pada Kristus yang ternyata
tidak hidup, sementara dosa mereka belum memperoleh kemenangan dan pengampunan. Karena itu, kebangkitan memastikan bahwa iman Kristen bukan khayalan, melainkan berakar pada tindakan Allah yang nyata, berkuasa, dan benar-benar menyelamatkan Bapa Kibu. Pertanyaan tentang orang mati menjadi penting karena Paulus menghubungkan kebangkitan dengan pengharapan orang percaya setelah kematian. Jika orang yang meninggal langsung menerima keadaan akhir di surga atau neraka, maka penjelasan Paulus tentang kebangkitan tubuh kehilangan makna pentingnya bagi iman. Alkitab menggambarkan kematian sebagai tidur, sebuah keadaan tanpa kesadaran yang menunggu panggilan Kristus pada kebangkitan kelak. Gambaran tidur menegaskan bahwa harapan orang percaya bukan terletak pada jiwa yang hidup mandiri setelah kematian, tetapi pada kuasa Kristus yang membangkitkan. Pengajaran ini menjaga perhatian kita tetap tertuju kepada kedatangan Kristus dan kebangkitan umatnya pada waktu yang telah dijanjikan, saudara. Karena itu, kebangkitan Kristus harus menjadi pusat pengharapan dan kehidupan setiap orang percaya. Bukan sekadar doktrin yang dihafalkan. Kebangkitan menyatakan bahwa Yesus menang atas dosa, kematian, dan kuasa kubur, sehingga janji keselamatan memiliki dasar yang pasti dan dapat dipercaya. Jika Kristus bangkit, maka pemberitaan Injil memiliki tujuan, iman memiliki nilai, pengampunan dosa memiliki kepastian, dan kematian bukan akhir. Orang percaya dapat menghadapi penderitaan sekarang dengan pengharapan, karena Kristus yang bangkit menjamin kebangkitan umatnya pada waktunya yang ditetapkan oleh Allah. Jadi Kristus bangkit berarti kita memiliki harapan yang nyata untuk hidup kekal bersamanya selamanya dalam sukacita. Para pemirsa yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.